Pembacaan buku Kapitalisme, sebuah pengantar singkat oleh James Fulcher. Bab 1. Apa itu kapitalisme? Bagian 1. Kapitalisme dagang. Pada bulan April 1606, Kongsi Dagang Hindia Timur Britania mengirimkan ekspedisi pertamanya ke Hindia Belanda. Setelah sekitar 18 bulan, 4 kapalnya yang bernama Ascension, Dragon, Hector, dan Susan kembali dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dengan sebuah kargo yang kebanyakan berisi rempah-rempah. Kesuksesan pelayaran ini berujung dengan ekspedisi kedua yang dilakukan dengan 4 kapal yang sama. 4 kapal tersebut meninggalkan London pada bulan Maret 1604. Pada perjalanan ulang ini, kapal Hector dan Susan berlayar lebih dahulu. Namun, kapal Susan hilang jejak di lautan dan kapal Hector diselamatkan oleh kapal Ascension dan Dragon, yang pada saat itu kapal Susan ditemukan karam di Afrika Selatan dengan kebanyakan jumlah awak kapalnya yang meninggal. Kapal Ascension, Dragon, dan Hector membawa kembali awak kapal Susan yang tersisa di Inggris ke Inggris pada Mei 1606 bersama dengan sebuah kargo yang berisi rempah-rempah, tembakau, dan pala. Para pemegang saham di Kongsi Dagang Hindia Timur Britania dalam 2 kali pelayaran ini mengambil keuntungan 95% dari investasi yang mereka keluarkan. Meskipun dengan kesuksesan yang hampir mirip dari ekspedisi pelayaran yang ketiga pada tahun 1607 dan pada ekspedisi pelayaran yang keempat pada tahun 1608 dengan menggunakan kapal Ascension dan Union, pada dasarnya adalah sebuah kegagalan. Kapal Ascension mencapai semenanjung pantai barat India, namun akhirnya karam karena ulah kapten kapalnya yang angkuh dan keras kepala, yang memimpin kapal-kapalnya untuk menepi setelah mengelakkan peringatan tentang bahaya perairan dangkal. Kapal Union diperintahkan untuk kembali pada saat berada di pelabuhan Madagaskar, di mana para awaknya diserang secara tiba-tiba dan kapten kapalnya tewas terbunuh. Namun, begitu kapal Union tetap melakukan pelayarannya ke Sumatera dan membawa muatan sebuah kargo. Pada perjalanan pulangnya, kapal Union karam di pesisir pantai Inggris Raya. Para investor pada ekspedisi pelayaran kali ini kehilangan semua modal yang dimilikinya. Kapitalisme pada esensinya adalah sebuah investasi menggunakan uang dengan harapan akan mendapatkan laba darinya, dan keuntungan besar dapat diraih dengan syarat perdagangan jarak jauh yang penuh risiko semacam ini. Keuntungan bisa dengan mudah diartikan sebagai hasil laba dari modal yang kecil dan juga jarak yang harus ditempuh. Keuntungan didapatkan dari perbedaan selisih yang besar dari harga yang harus dibayar. Katakanlah, harga rempah-rempah yang dijual di pulau penghasil rempah-rempah dan harga yang dijual di wilayah Eropa. Selisih tersebut yang kemudian digunakan untuk membiayai ongkos investasi yang lebih kecil. Apa yang menjadi persoalan adalah, jika muatan kargo tersebut kembali ke Eropa dengan jumlah muatan yang sangat banyak, yang justru membuat harga rempah-rempah menjadi turun, meskipun kondisi pasar juga menjadi syarat yang penting. Pasar dapat juga menjadi lesu apabila keuntungan yang besar dari perdagangan menghasilkan banyaknya pesaing yang ikut bergabung. Sejumlah rempah-rempah yang sangat banyak akhirnya memaksa Kongsi Dagang Hindia Timur Britania untuk membuat varietas rempah-rempah yang lebih banyak dan juga produk-produk lainnya, seperti tanaman tarum misalnya. Modal dalam jumlah yang besar diperlukan dalam jenis perdagangan ini. Para pelayar yang bekerja pada Kongsi Dagang Hindia Timur Britania harus membangun sebuah kapal besar yang terlibat dalam perdagangan jenis ini yang diperlengkapi dengan senjata untuk melawan rivalnya, yaitu Belanda dan Portugis, dan harus diperbaiki jika kapal tersebut kembali nantinya. Perusahaan perkapalan di Blackwell dan Deptford, yang mana kebanyakan pegawainya adalah buruh lokal, membutuhkan pembiayaan untuk membuat kapal tersebut. Modal juga diperlukan untuk memperlengkapi ekspedisi pelayaran ini dengan membawa emas batangan dan barang-barang lainnya untuk membayar rempah-rempah, juga dengan beberapa perlengkapan, seperti makanan dan minuman untuk awak kapal yang mereka bawa. Pada ekspedisi ketiga yang dilakukan Kongsi Dagang Hindia Timur Britania, kapal Dragon membawa 150 awak kapal. Kapal Hector membawa 100 awak kapal dan kapal Konsen sebanyak 30 awak kapal, dengan total 280 awak kapal yang harus diberi makan setidaknya pada saat awal keberangkatan mereka.
Satu alasan mengapa begitu banyak awak kapal yang harus dibawa ialah untuk menjamin terdapat jumlah para pelayar yang cukup untuk membawa kapal kembali setelah sumber bahaya ekspedisi yang mereka temukan bisa merenggut nyawa para pelayar. Modal milik Kongsi Dagang Hindia Timur Britania sebagian besar, namun tak seluruhnya, didapat dari para pedagang kaya di London yang mengadministrasikan dan mengontrolnya. Para aristokrat dan kompatriotnya adalah sumber lainnya. Dan seorang pemodal disambut dengan baik oleh Kongsi Dagang karena pengaruh mereka di pemerintahan. Hak istimewa Kongsi Dagang bergantung pada persetujuan kerajaan Inggris. Mata uang asing juga diikut sertakan terutama dari para pedagang Belanda yang tidak ikut menanamkan modalnya di VOC. Para pedagang Belanda ini juga berfungsi sebagai mata-mata terhadap kegiatan dagang yang dilakukan oleh VOC. 12 ekspedisi pelayaran pertama dibiayai secara terpisah pada tiap-tiap pelayaran, dengan modal yang digunakan untuk satu pelayaran saja dan keuntungannya diserahkan kepada masing-masing pemegang saham menurut praktik perdagangan tradisional. Bagaimanapun hal ini adalah sebuah kebijakan berisiko dengan membiayai perdagangan jarak jauh karena besarnya modal yang digunakan untuk periode waktu yang menentu di seberang lautan sana dan di tempat yang belum diketahui. Risiko dapat dipecah-pecah dengan mengirimkan beberapa kapal layar pada tiap ekspedisi. Dengan demikian, metode ini bukan sebuah kebijakan menaruh semua telur di keranjang yang sama. Meskipun demikian, seluruh ekspedisi bisa hancur berantakan, seperti yang terjadi pada tahun 1608. Kongsi Dagang mengubah arah kebijakan pembiayaannya dengan menyebarkan risiko terhadap beberapa kali ekspedisi pelayaran dan kemudian mengembangkan sayap bisnisnya dengan membentuk perusahaan saham gabungan setelah tahun 1657. Investasi berkelanjutan di bidang saham ini sama sekali tak berhubungan dengan ekspedisi pelayaran tertentu. Pada tahun 1688, perdagangan saham ini dimulai di London Stock Exchange. Risiko dagang juga dikurangi melalui praktik bisnis monopoli, seperti perusahaan sejenis lainnya di belahan negara lain. Kongsi Dagang Hindia Timur Britania secara berdekatan dengan menjalin hubungan dengan negara yang menjamin mereka untuk melakukan monopoli terhadap produk barang-barang impor yang berasal dari Asia dan memberikan hak kepada Kongsi Dagang Hindia Timur Britania mengekspor batangan emas untuk membayar barang-barang asing tersebut. Dalam pertukaran dagang dengan negara, hasilnya selalu dalam bentuk uang. Keuntungan didapatkan dari pekerjaan sehari-hari dalam skala besar dan dari nilai impor barang yang dihasilkan oleh Kongsi Dagang. Tentu saja terdapat kompetisi, namun kompetisinya lebih berskala internasional di kawasan Hindia Belanda antara Inggris, Belanda, dan Portugis, dan sedapat mungkin dieliminasi oleh masing-masing negara. Negara-negara asing selalu berusaha untuk ikut masuk dalam perdagangan tersebut, dan salah satu dari hak istimewanya yang dimiliki oleh Kongsi Dagang Hindia Timur Britania yang didapat dari negara ialah untuk bisa bertindak melawan para penyusup. Pasar dimanipulasi dengan cara membeli saham secara berkesinambungan dan menahan penjualan di bursa saham. Pada abad ke-17, para pedagang dari Amsterdam secara khusus memiliki keterampilan praktis ini dan dengan sibuknya mengukuhkan monopoli tak hanya dalam perdagangan rempah-rempah, namun juga pada tembaga yang dihasilkan Swedia, produk ikan paus, kain sutra dari Italia, gula, bahan campuran minyak wangi, dan niter, yaitu sebuah bahan campuran untuk bubuk mesiu. Gudang-gudang yang luas bersifat krusial untuk menempatkan produk-produk ini dan Fernand Braudel berkomentar kalau gudang-gudang yang dimiliki oleh pedagang Belanda lebih besar dan lebih mahal dibandingkan kapal-kapal yang berukuran besar. Mereka bisa menahan banyaknya bahan-bahan pokok ini untuk memberi makan seluruh negara selama 10-12 tahun. Hal ini bukan hanya perkara menahan produk-produk ini di gudang demi menaikkan harga pasaran. Namun, stok produk yang besar juga memampukan Belanda untuk menghancurkan kompetitor asing mereka dengan tiba-tiba membanjiri seluruh pasar Eropa dengan produk-produk ini. Hal ini tentu saja merupakan bentuk kapitalisme. Perdagangan jarak jauh dengan menggunakan ekspedisi kapal layar membutuhkan investasi modal yang besar untuk mengharapkan keuntungan yang besar. Namun, sistem kapitalisme pasar bebas tak memerlukan investasi modal sebesar itu. Rahasia mendapatkan keuntungan yang besar antara lain dengan mengamankan monopoli, menyingkirkan kompetitor, dan mengontrol pasar dengan segala cara.
Sejak keuntungan didapatkan dari perdagangan barang-barang langka dibandingkan dengan menambah jumlah produksi, dampak yang dibuat oleh para pedagang kapitalis ini pada masyarakat bersifat terbatas. Kebanyakan populasi masyarakat Eropa masih mampu bertahan dalam kehidupan sehari-hari mereka melalui pekerjaan hariannya tanpa terpengaruh oleh aktivitas-aktivitas para pemilik modal ini. Sekian, berlanjut ke bagian 2.